Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Di dalam kehidupan ini teman-teman, terkadang ada hal-hal yang bersifat positif dan ada hal-hal yang bersifat negatif. Ini tergantung pada diri kita masing-masing. Kalau teman-teman bersikap positif kali ini itu jangan berbangga. Karena ketika kita terlalu membanggakan sikap positif yang kita miliki, itu nanti jatuhnya menjadi sombong, menjadi membanggakan diri dan lain sebagainya. Tapi ketika teman-teman berlaku negatif pada saat ini, itu jangan terus teman-teman itu berkecil hati, minder dan lain sebagainya, jangan. Karena sebaik-baik orang itu yang memperoleh hidayah atau petunjuk dari Allah. Tanpa adanya petunjuk, setiap orang itu pasti akan celaka. Pasti akan celaka, dan yang paling baik adalah orang yang paling mengerti dirinya. Orang yang paling was-was pada kehidupannya, bukan dalam arti was-was itu kita was-was untuk mengikuti arahan setan, bukan. Dalam artian di sini adalah orang yang lebih waspada, lebih menjaga dirinya. Orang yang menjaga diri pun belum tentu mereka itu baik selamanya. Karena bisa saja suatu ujian itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguji bagi diri kita. Oke lah, kamu sekarang menjadi pembenci dalam suatu hal. Misalnya pembenci dalam suatu riba, misalnya pembenci dalam suatu perzinahan, misalnya pembenci dalam suatu perjudian. Tapi suatu saat Allah mengantarkan teman-teman untuk terjerumus ke dalam hal tersebut misalnya. Ini yang Allah uji itu bukan teman-teman, keimanan teman-teman bukan. Tapi apa yang teman-teman lakukan ketika mengalami fase seperti itu. Dan suatu saat ketika teman-teman terbebas dari semua itu, maka teman-teman bisa bercerita, bisa menjadi motivasi untuk orang lain bahwa begini loh, begini loh, begini loh, begini loh. Seperti itu. Jadi baik dan buruk suatu hal itu bisa dirubah dengan suatu keistiqomahan. Kita buruk, ya udah, kita sadari bahwa diri kita itu buruk, kita sadari bahwa diri kita ini kurang baik. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, istighfar dan bertobat. Bahkan Allah sendiri kan mengajarkan kepada kita untuk bertobat dan meminta bertobat, selalu bertobat setiap hari. Allah tahu kok bahwa kita itu bukan orang yang baik, kita bukan orang yang selalu terjaga dalam kebaikan. Allah tahu, sehingga Allah membuka pintu tobatnya sebesar-besarnya. Bahkan Nabi Adam sekalipun, orang yang terjaga di dalam surga, melakukan suatu dosa, memakan buah kuldi. Kurang apa Nabi Adam tersebut? Tapi ketika dia memakan buah kuldi, udah turun ke bumi, beliau kan bertobat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, kan seperti itu. Beliau meminta tobat karena kezoliman dari dirinya sendiri. Kalau bukan karena rahmatnya Gusti Allah, tiada yang bisa mengampuni dia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan seperti itu. Dan ketika beliau bertobat, apa yang dia lakukan? Ia mencoba memperbaiki diri. Bahwa huru hara, kezoliman, terus nanti ada hater dan lain sebagainya, itu sudah biasa di dalam dunia ini. Tidak ada seorang kiai sekalipun itu di sisi lain, orang lain itu menyukainya, tidak ada. Bahkan agama yang kita anggap baik sekalipun, itu bisa saja ada haternya, dibenci oleh orang-orang yang tidak sefrekuensi, tidak seagama. Itu sudah biasa. Lalu apa yang kita lakukan? Ya udah, kalau salah kita
ya mengakui bahwa diri kita ini salah. Tidak usah dieber-eber ke orang lain, tidak usah. Dieber-eberkan saja kepada Tuhan kita bahwa diri ini salah, diri ini meminta pertobatan dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau ketika kita sudah melakukan istighfar, lalu selanjutnya apa? Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah puasa. Puasa itu sebagai peredam nafsu, penjaga kesucian hati, penjaga kebersihan pikiran, itu puasa. Lakukan puasa sesuai dengan keinginan teman-teman. Teman-teman ingin melakukan puasa seminggu sekali, monggo. Puasa Daud sekalipun monggo, dalail monggo. Akan tetapi jika teman-teman melakukan puasa yang cenderung ke arah-arah aneh-aneh, misalnya panjang dan lain sebagainya, harapan saya teman-teman mencari guru pembimbing itu saja. Terus setelah berpuasa, bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Terus setelah itu banyak-banyak membantu orang lain. Dengan banyak membantu orang lain, kita merasakan suatu kepekaan. Kita merasakan suatu keadaan yang dialami orang lain. Kemiskinan, kesakitan, dan lain sebagainya. Maka hati kita akan cenderung lebih peka. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga teman-teman selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman selalu menjadi orang yang semakin positif, bertambah positif, dan semakin baik. Selalu dibukakan jalan pintu rezeki, keberkahan, dan kesehatan untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.